Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Rabu 28 Desember 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. 2 rumah di Kabupaten Pandeglang roboh akibat hujan deras disertai angin kencang. Cuaca ekstrim, BPBD Kota Cilegon ingatkan masyarakat untuk selalu waspada. Pemkot Serang melonsing kegiatan pembangunan infrastruktur sanitasi dan air bersih untuk atasi stunting. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, dalam rilisnya, BMKG memperkirakan dalam waktu sepekan ke depan cuaca ekstrim akan melanda beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Kota Cilegon. Berkaitan dengan hal tersebut, BPBD Kota Cilegon mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi bencana alam seperti banjir, longsor, maupun pohon tumbang. Berikut laporan Chef Anwar dari Radio Pas FM Cilegon. Kondisi cuaca ekstrim yang melanda Kota Cilegon akhir-akhir ini harus diwaspadai karena berpotensi terjadinya bencana alam baik banjir maupun longsor. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Kebencanaan pada BPBD Cilegon, Oman Faturrahman mengatakan, berdasarkan informasi dari BMKG, cuaca di Kota Cilegon memasuki cuaca ekstrim berupa hujan yang disertai angin kencang dan rawan menimbulkan bencana alam seperti longsor dan pohon tumbang. Untuk itu, BPBD Kota Cilegon mengingatkan kepada warga terutama yang tinggal di perbukitan dan pegunungan untuk waspada. BPBD juga mengimbau kepada masyarakat yang memiliki pohon besar di depan rumah atau lingkungannya agar merelakan untuk ditebang. Sejauh ini, BPBD telah melakukan pemetaan beberapa daerah yang berpotensi rawan longsor antara lain Watulawang, Cipala, Gunung Batur, Tembulun, dan Cikerai. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Cilegon Nikmatullah mengatakan diprediksi cuaca ekstrim ini akan terus terjadi seiring dengan pergantian cuaca dari kemarau ke musim hujan. Saya, Chef Anwar, Pas FM Cilegon, melaporkan untuk Berita Banten. Masih berkaitan dengan cuaca ekstrim, pendengar, 2 rumah di Kabupaten Pandeglang roboh setelah diterjang hujan deras disertai angin kencang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Laporan selengkapnya Danu Pratama dari Radio Akarsari Pandeglang. 2 rumah warga yang berada di Kampung Cijulang, Desa Sukasaba, Kecamatan Munjul, dan di Kampung Keramat Manik, Desa Keramat Manik, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, roboh usai diterjang hujan deras dan angin kencang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, rumah milik Jarmah, 72 tahun, roboh akibat tertimpa pohon kelapa sawit setelah hujan disertai angin kencang melanda daerah tersebut. Akibatnya, rumah tersebut mengalami rusak total. Sedangkan rumah milik Hanafi yang berada di Kecamatan Angsana juga mengalami roboh setelah diguyur hujan deras dan angin kencang. Namun, rumah tersebut masih bisa ditinggali karena mengalami kerusakan sekitar 50%. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Untuk rumah warga yang di Kecamatan Munjul rusak total dan tidak bisa ditempati, sedangkan yang di Kecamatan Angsana masih bisa ditempati oleh pemiliknya, kata Ketua Kampung Siaga Bencana Pandeglang, Beni Madsira. Beni menambahkan, saat ini bantuan untuk para korban sudah disalurkan melalui lumbung sosial dari kecamatan masing-masing. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian 2 rumah roboh itu ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Danu Pratama, Akarsari FM melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, pemerintah Kota Serang terus berupaya untuk mengurangi angka stunting di Kota Serang. Salah satunya dengan bantuan pembangunan infrastruktur sanitasi dan saluran air bersih.
Melalui Dinas PUPR, Pemkot Serang melonsing pembangunan infrastruktur sanitasi dan air bersih di beberapa wilayah di Kota Serang. Berikut laporan Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Bantu masyarakat salurkan air bersih, Wali Kota Serang harapkan melalui air bersih Kota Serang terhindar dari stunting. Saluran air bersih untuk masyarakat pemerintah Kota Serang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Serang menggelar kegiatan launching pembangunan infrastruktur sanitasi dan air minum di beberapa wilayah di Kota Serang pada hari Selasa 27 Desember hari ini. Kegiatan launching dilakukan sebagai bentuk wujudnya peran pemerintah melalui Dinas PUPR Kota Serang dalam melaksanakan pembangunan sistem penyediaan air minum dan air bersih. Seperti yang disampaikan oleh Wali Kota Serang, Safrudin, dalam sambutannya, pemerintah Kota Serang memberikan bantuan dan termasuk juga meresmikan beberapa IPAL komunal, kemudian juga air minum dan air bersih di beberapa wilayah Kota Serang yang dikhususkan di beberapa wilayah di wilayah Kasemen. Dirinya mengatakan karena air minum dan air bersih di Kecamatan Kasemen ini masih terbatas, seperti di beberapa daerah itu masih payo ataupun kurang bagus dan ada juga yang asin. Oleh karena itu, saat ini pemerintah Kota Serang memberikan bantuan di wilayah Kelurahan Sawaluhur dikarenakan lokasi Sawaluhur airnya kurang bagus. Lebih lanjut disampaikan oleh Wali Kota Serang. Safrudin menambahkan bahwa di daerah-daerah yang rawan kekurangan air, alhamdulillah pemerintah Kota Serang sudah bisa mengatasi, namun juga masih banyak yang kekurangan. Dan dirinya berharap mudah-mudahan di tahun 2023 nanti kita dapat bantuan dari pemerintah pusat dan dapat memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Serang. Safrudin menjelaskan alasannya pemerintah Kota Serang lebih fokus ke beberapa wilayah pesisir yang ada di Kota Serang, yakni lebih dominasi karena kondisi air payo dan tidak bagus. Dan sehingga memang untuk sebenarnya akibat kekurangan air ini anak-anak kita menjadi tidak sehat dan mandi di luar, ada di sawah dan mandi juga di air yang kotor. Jadi itu juga menjadi penyebab salah satu alasan pemerintah Kota Serang memberikan bantuan air bersih di wilayah pesisir di wilayah Kecamatan Kasemen. Usai membuka kegiatan launching infrastruktur terkait sanitasi dan air bersih dan air minum, Wali Kota Serang Safrudin didampingi dengan Kepala PUPR Kota Serang Iwan Sunadi beserta jajaran dan Kepala Perumdam Kota Serang melakukan peninjauan langsung bantuan sanitasi dan air minum di lingkungan Padek Pancur, Kelurahan Sawaluhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang untuk melihat secara langsung. Safrudin menuturkan bahwa di wilayah Padek Pancur tersebut terdapat sekitar 90 unit bantuan yang diberikan dari sekitar 450 unit di lingkungan Sawaluhur. Safrudin menambahkan bahwa Padek menjadi salah satu daerah yang menjadi prioritas karena pada kawasan tersebut juga susah air minum. Dan Safrudin berharap dalam beberapa waktu ke depan pemerintah Kota Serang dapat kembali menyalurkan bantuan air bersih yang dapat diserahkan kembali kepada masyarakat Kota Serang. Demikian yang dapat saya informasikan. Saya Mamo Ervanto, wartawan Harmoni FM melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.